Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada video kali ini. Untuk pembelajaran video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dari kelas 8 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada video pembelajaran kali ini kami dipertemukan kembali untuk bersama-sama untuk belajar tentang pendidikan agama Kristen di kelas 8 SMP. Sertai kami ya Tuhan dalam video ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami bahas nantinya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 2 bab sekaligus pada semester ganjil ini yang sudah yang terakhir, 2 bab terakhir ya, yaitu bab 7 dan bab 8. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita. Ya, kalau dengar bunyi pesawat, ya mohon maklum ya. Mungkin hari libur, jadi banyak yang mengudara gitu teman-teman. Baik, kita lanjutkan landasan Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama atau 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu adalah landasan Alkitab kita untuk pelajaran kita kali ini, yaitu di bab 7 dan bab yang ke-8. Bab 7 adalah judul babnya adalah pekerjaan Roh Kudus, dan nanti kita akan masuk ke bab 8 juga, hidup dipimpin Roh Kudus. Kita mulai dari bab 7 dulu teman-teman, pekerjaan Roh Kudus. Di sini ada beberapa hal yang mengenai pekerjaan Roh Kudus. Kalau misalnya teman-teman baca ya di buku paket yang sudah saya berikan gitu ya, atau mungkin teman-teman di luar sekolah saya mengajar, mungkin teman-teman yang menyimak video kali ini buku paketnya, kalau misalnya teman-teman menyimak video-video awal itu saya sudah perkenalkan bukunya ya, jadi bisa dibeli. Baiklah, di sini pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menyertai ini di sini terbagi beberapa poin ya, tapi secara cepat saja saya akan baca singkat, nanti saya akan jelaskan singkat juga. Yang pertama, menyertai sebagai penolong. Orang beriman membutuhkan penolong yang memimpinnya melakukan kehendak Tuhan agar masa depannya berhasil sesuai rencana Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah, dan Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan juga teman yang setia bagi orang beriman. Jadi Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini di sini peran Roh Kudus ya, atau pekerjaan Roh Kudus dalam judul babnya ya, pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ini sebagai penolong. Artinya ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan begitu ya, kita ditolong, pastinya akan ditolong oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita mau ditolong itu ya? Kalau misalnya kita tidak mau, ya itu tergantung dari teman-teman sekalian ya. Tetapi sebaiknya sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen,
kita sudah sepatutnya menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk selalu ditolong oleh Roh Kudus, ya. Jangan salah teman-teman, Roh Kudus ini adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang merupakan Tuhan juga, ya. Pribadi ketiga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang Allah Tritunggal, ya mungkin saya nantinya akan membahas di video selanjutnya, ya. Tapi di sini khusus untuk Roh Kudus itu adalah sederhananya adalah pribadi ketiga atau oknum ketiga dari Allah Tritunggal selain Allah Bapa dan Allah Anak, ya. Sekarang ini Allah Roh Kudus. Jadi artinya Roh Kudus di sini adalah salah satu oknum dari Allah Tritunggal yang tugas-tugasnya atau pekerjaannya akan kita bahas sekarang ini, ya. Kita kembali lagi ke tadi, ya teman-teman. Jadi sebagai penolong dan juga pendamping, dan kata Yunaninya adalah parakletos, ya. Kalau misalnya dalam video sebelumnya juga saya sudah jelaskan, ya, parakletos yang berarti pembela, pengantara, pendamping, penguat, penghibur, dan juga pendorong. Nah, Roh Kudus menyertai, mengajar, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus, yaitu dia akan menolong kita dalam berbagai kesulitan hidup. Lalu yang kedua adalah sebagai penghibur, juga hampir sama dengan penghiburan dengan Roh Kudus, hati kita dapat diteguhkan agar tetap setia bertahan dalam iman kepada Kristus. Jadi artinya dalam situasi atau kondisi seperti ini kita juga perlu yang namanya penghibur. Jadi artinya ini penghibur dalam segi positif, ya teman-teman, ya, bukan penghibur yang lain gitu. Jadi artinya ini penghibur artinya ketika kita dalam keadaan duka cita gitu ya, sedih, kesedihan yang berkepanjangan, mungkin tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kita gitu ya, atau tidak bisa bertemu langsung dengan guru-guru kita di sekolah, ataupun belajar online yang memang minim kuota, ya. Roh Kudus datang kepada kita semua untuk menghibur kita dalam kesusahan dan kesedihan kita. Lalu yang selanjutnya adalah Roh Kudus sebagai penasehat, ya. Penasehat di sini maksudnya Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang beriman untuk memahami maksud firman Allah. Nah, ini maksudnya sebagai penasehat, ya. Jadi kita dikaruniai Roh Kudus itu atau disertai Roh Kudus itu adalah untuk membuka pikiran kita. Jadi Roh Kudus sebagai penasehat untuk menghadapi ajaran-ajaran yang berkembang di dunia ini, terutama tentang ajaran Kristen, ya. Ajaran Kristen kan bervariasi, beraneka ragam, teman-teman, ya. Jadi melalui Roh Kudus menasihati kita agar jangan sampai menerima ajaran yang tidak sesuai atau yang tidak alkitabiah. Makanya Roh Kudus membantu kita dalam menasihati kita supaya kita bisa mengetahui ajaran mana yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah menyertai sebagai pelindung. Nah, ini juga salah satu pekerjaan Roh Kudus juga sebagai perlindungan atau sebagai pelindung. Dia sebagai pelindung kita, sebagai penjaga kita, ya. Jadi artinya di sini manusia tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Manusia juga memerlukan Allah Roh Kudus untuk menjagai agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat. Nah, artinya melindungi di sini artinya melindungi dari hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Istilahnya godaan-godaan iblis, godaan-godaan hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Roh Kudus memperingatkan kita dan juga menjaga kita akan hal-hal tersebut supaya kita tidak terjerumus jatuh ke dalam dosa. Lalu teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bab selanjutnya adalah Roh Kudus memperlengkapi. Di sini juga hampir sama juga sebenarnya, teman-teman, ya. Jadi artinya pekerjaan Roh Kudus ini memperlengkapi, yaitu memberi kuasa, memberikan karunia bagi kita semua agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah, gitu ya, apa yang dikehendaki Tuhan lewat firman-Nya. Jadi artinya di sini teman-teman, Roh Kudus terus menyertai kita, terus membimbing dan menjaga kita. Dia memberi kuasa di sini maksudnya ya memberikan suatu kehidupan, gitu ya, suatu sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita untuk dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus,
pastinya kita juga akan mengalami damai sejahtera. Lalu yang selanjutnya teman-teman, kita cepat aja ya. Roh Kudus mempersekutukan. Nah, di sini Roh Kudus mempersekutukan ini maksudnya Roh Kudus mempersatukan ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen juga khususnya, pastinya tidak mengenal satu sama lain ya, walaupun seiman gitu ya. Tetapi kan dalam kenyataannya kita tidak saling mengenal gitu ya. Walaupun kita satu di dalam Yesus, tetapi dalam segi fisik atau dalam segi identitas begitu kan kita tidak saling mengenal. Nah, makanya inilah pekerjaan Roh Kudus untuk saling mempersekutukan, artinya saling mempersatukan. Jadi yang namanya orang Kristen dimanapun itu pasti akan saling mengenal oleh bimbingan Roh Kudus yang memang pekerjaannya seperti ini ya. Berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa bersama, terus ikhlas berbagi, dan juga menyelesaikan perselisihan. Jadi ini artinya 4 hal ini yang merupakan ciri khas dari Roh Kudus yang ingin mempersatukan, yang ingin mempersekutukan. Berkumpul memecahkan roti itu maksudnya melaksanakan perjamuan kudus. Berdoa bersama juga seperti itu, artinya beribadah. Baru ikhlas berbagi ya, berdiakonia gitu ya. Berbagi kepada sesama dan menyelesaikan perselisihan. Nah, Roh Kudus juga hadir dalam segala perkara kita, segala persoalan kita, baik itu yang persoalan yang remeh-temeh sekalipun ya, dan juga persoalan yang besar gitu ya. Jadi artinya ketika kita mengalami persoalan pasti kan ada konflik, ada perselisihan. Nah, disitulah Roh Kudus hadir untuk menolong kita dan juga menyertai kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa dalam menyelesaikan perselisihan itu. Nah, itulah dari bab 7 teman-teman. Dan sekarang kita berlanjut ke bab 8, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini ada 2 subbab. Yang pertama matikan manusia lama, dan yang kedua adalah kenakan manusia baru. Dan yang terakhir nanti ada hidup yang sepadan. Tetapi saya mau menekankan gitu ya, menekankan kepada kita semua, yaitu di dua subbab yang awal ini, yaitu manusia lama dan manusia baru ya. Kalau misalnya kita buka dari kitab Efesus ya, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Nah, ini adalah penekanannya ya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Di sini kalau misalnya teman-teman baca semua ayat ini, itu Rasul Paulus mau mengindikasi, memberikan penjelasan atau memberikan peringatan ataupun nasihatnya kepada jemaat di Korintus bahwa jangan sampai manusia lama, yaitu manusia yang tidak berlandaskan dengan firman Tuhan, itu ada di jemaat Efesus, melainkan harus mengenakan manusia baru ya. Kalau misalnya saya ambil di sini beberapa ayat ya, 1-2 ayat, misalnya di ayatnya yang ke 21 misalnya ya, ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini artinya Roh Kudus juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi nanti materinya tinggal teman-teman sendiri baca ya. Dan juga di sini Tuhan Yesus sendiri bilang dalam Matius 11 ayat 28 ya, aku akan memberikan marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini maksudnya ketika kita mau disertai atau kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita disertai oleh Roh Kudus, pastinya akan diberikan sesuatu hal yang sangat berharga, yaitu kelegaan gitu ya. Artinya kelegaan itu adalah kelepasan dari cengkraman dosa. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Roh Kudus? Seperti itu teman-teman.
Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu maksudnya adalah kita menanggalkan, sekali lagi ya teman-teman, kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman sekalian untuk pelajaran kita dalam bab 7 dan bab 8 ini tentang pekerjaan Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah akhir dari semester ganjil, teman-teman. Akhir dari semester ganjil di bab 8. Nantikan video selanjutnya di bab yang ke-9, sudah nanti di semester yang genap gitu ya. Sebelum mengakhiri saya ingin seperti biasa saya ingin menyampaikan pertanyaan, dan pertanyaan ini akan bisa dilihat di kolom deskripsi video. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan apa maksudnya Roh Kudus menyertai sebagai penolong, penghibur, pelindung. Itu maksudnya gimana itu teman-teman ya? Kalau misalnya tadi sudah menyimak video ini pasti bisa menjawab. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri manusia lama dan ciri-ciri manusia baru? Nah, itu tadi ya, tadi di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kalau misalnya memang teman-teman mau membaca itu, itulah jawabannya. Apa itu udah ada tuh di situ. Jadi nanti pembahasannya seperti itu. Ciri-ciri manusia lama itu seperti apa, ciri-ciri manusia baru seperti apa. Seperti itu teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih telah menyaksikan video-video saya dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir ini, bab 8 di kelas 8 SMP. Semoga apa yang saya bagikan dapat juga boleh bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Sebelum untuk menutup video kali ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Kami sudah menyelesaikan bab 7 dan bab 8 dan sekaligus untuk mengakhiri pelajaran dalam semester ganjil di kelas 8 SMP ini. Semoga apa yang kami bagikan dan juga apa yang teman-teman lihat dan memperhatikan video-video kami ini, semoga mereka juga dapat diberikan pengetahuan yang lebih dan juga manfaat dari proses pembelajaran kali ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan hari ini. Nantikan video selanjutnya di bab yang selanjutnya. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.